إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون saudara-saudara sidang Jumat, berpesan bagi saya sendiri pada sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mari kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita melaksanakan kewajiban hidup. Maka takwa tersejajar yang paling utama. Dan demi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang akan beroleh keselamatan dan keamanan yang abadi, akan dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan nikmat, kebahagiaan yang kekal selama-lamanya. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, satu di antara kenyataan semasa yang kita hadapi, dapat kita lihat di kiri kanan kita, bahkan paling menakutkan kehidupan kita, ialah ke arah masyarakat umat Islam terutamanya. Zaman akhir ini sudah termasuk dalam kelompok zaman-zaman yang menjelang. Sepanjang zaman sudah hampir menjelang juga. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW yang dirangkumkan oleh para ulama hadis dalam kitab-kitab mereka, terutama dalam kitab Al-Bukhari dan Muslim, di dalam bab yang menentu asyrat as-sa'ah, tanda kiamat. Maka sesungguhnya apa yang berlaku pada hari ini adalah membuktikan umat Islam benar kembali kepada agama dalam konteks ibadah dan amal, keyakinan dan ketundukan, kepatuhan dan ketaatan, membangunkan diri masing-masing, mempersiapkan diri dengan ilmu yang cukup, kayu sabar yang mendalam, merupakan perkara istiqamah demi untuk menyelamatkan dari kehancuran dan kebinasaan. Di hari mahsyar yang amat membimbang menakutkan, cukuplah sakar dalam tempoh yang terbatas. Pada hari khutbah yang berkat ini, izinkan saya baca satu hadis Rasulullah SAW dari para utusan hadis tentang tanda kiamat yang dibayangkan oleh Nabi SAW. Marilah kita mengamati dan memahami mengambil ikrar yang disabdakan Nabi SAW. Dari sang Nabi sendiri, Nabi bersabda tentang tanda kiamat sebagai contohnya. Diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna min ashraf as-sa'ah أن يرفع العين
ويظهر الجهل ويبسو الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتغطى النساء حتى يكون ل50 امرأة قلب واحد. رواه البخاري ومسلم. Yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku mendengar Nabi bersabda, sesungguhnya di antara tanda kiamat akan muncul dan hidup di akhir zaman nanti, yang pertama, ilmu diangkat dari kalangan umat Islam. Sebagian umat Islam yang tidak belajar ilmu menjauhi surah masjid, menjauhi cabang-cabang ilmu agama dalam kehidupan. Yang kedua, kejahilan melampau dalam masyarakat. Kejahilan melampau dalam masyarakat. Umat Islam makin jahil tentang hukum agama Allah, makin jahil tentang dosa bahaya, makin jahil tentang hukum agama yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, berlakunya zina secara berlepas. Apa yang berlaku menunjukkan kenyataan di akhir zaman ini. Hasil pada apa yang kita lihat, mereka anak luar kita itu sudah tersebar masyarakat, menandakan persinahan berlaku dan berluas tanpa disegari memang disegari oleh kalangan masyarakat sendiri. Termasuklah yang keempat siapa? Arab minum jalan terbuka tanpa sekali dijual bahkan dibeli oleh anak-anak remaja, orang-orang dewasa menjadi minuman yang biasa kepada mereka. Dan seterusnya yang disebut Nabi siapa? Kalangan lelaki makin berkekuatan, bahkan wanita makin bertambah sehingga satu laki bersama dengan 50 orang wanita perempuan dalam satu masa. Saudara-saudara sedang jiwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksudkan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan berdusta berbohong sama sekali. Nabi bercakap dalam konteks amanah ilmu yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi berbicara sebagai amaran kepada Allah di akhir zaman. Nabi bercakap dalam hal yang akan berlaku di akhir zaman. Justru pada saudara-saudara sedang Jumat yang dimati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengambil jalan segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekurang-kurangnya langkah bijak kita ialah yang pertama terus berilmu dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pastikan kejahilan dalam diri masing-masing. Jauhkan kepalsuan, jauhkan kekerosakan, jauhkan kemaksiatan, jauhkan pintu-pintu keburukan, jauhkan dosa dari kehidupan. Ambillah ilmu, jalan selamat, dekatilah surah masjid, mendekati hadis ulama, mencari kebenaran dan berpegang dengan kebenaran yang benar. Dan dalam saat itulah disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan kata-kata ini, hadapkan dan garas al-munkar wal ma'ruf, akan dinasihati orang-orang yang tidak pun mengenal mana yang munkar dan mana yang ma'ruf, akan dinasihati orang-orang yang mengenal dosa dan model, kebaikan dan keburukan. Inilah peringatan yang disebutkan oleh Umar bin Al-Khattab